kita hari Sabtu tanggal berapa nih ya? 6. Tanggal 6 September. Kita ada di area Christophilus Tumbang Marikoi. Kami bersama dengan rekan-rekan tadi doa bersama dan kita minta hikmat Tuhan untuk apa yang bisa kita perbuat. Minta hikmat Tuhan untuk kita bisa melakukan sesuatu supaya membawa anak-anak muda khususnya boleh menerima terang ilahi dari Tuhan. Ya, sepanjang hari-hari kita di sini kita akan membuat banyak dokumentasi untuk kita mengerti dan mapping apa yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Batu jalur. Kita pergi bekerja di ladang Tuhan. Hari baru di Tumbang Marikoi dimulai dengan suasana yang tenang dan udara pagi yang sejuk. Hari dibuka dengan sarapan bersama sebelum tim bersiap memulai agenda kegiatan. Banyak hal menanti hari ini, mulai dari aktivitas bersama warga hingga pelayanan di lapangan. Pagi ini, tim mengunjungi sebuah ruangan yang menyimpan banyak cerita dan sejarah. Mini museum di Yayasan Christophilus cabang Tumbang Marikoi. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan kesehatan, buku, hingga kaset yang dulu digunakan untuk melayani masyarakat setempat. Setiap benda di ruangan ini menyimpan kisah tentang perjalanan panjang pelayanan di pedalaman Kalimantan. Pelayanan Christophilus di Tumbang Marikoi berawal dari bidang kesehatan. Saat itu, Suster Anne dan Suster Lydia menjadi pelopor pelayanan ini. Keduanya berasal dari Jerman dan memiliki hati yang terbuka untuk bermisi di pedalaman. Kehadiran mereka membawa dampak besar bagi warga, bukan hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah ini. Sekarang jadi ini mau jadi apa namanya? Jadi apa? Drone. Kini Suster Anne dan Suster Lydia telah kembali ke negara asal mereka untuk menikmati masa tua. Namun, dedikasi dan kasih yang mereka tanamkan masih terus hidup dan dikenang hingga saat ini. Hari berikutnya, kegiatan pelayanan kembali dilanjutkan. Kali ini, tim mengunjungi 2 gereja yang ada di Tumbang Marikoi, yaitu Gereja Pentakosta Tabernakel dan Gereja Kalimantan Evangelis. Puji Tuhan, sebagian besar masyarakat di daerah ini sudah mengenal Yesus dan aktif beribadah. Setiap minggunya, jemaat datang bersekutu, bernyanyi, dan berdoa bersama dengan sukacita.
Melihat semangat mereka menjadi pengingat akan kasih Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan sederhana ini. Anak-anak pun turut menjadi bagian penting dalam pelayanan. Melalui kegiatan sekolah minggu, mereka belajar mengenal Yesus sejak dini. Setelah itu, pelayanan dilanjutkan dengan mengunjungi para lansia di dekat Guest House Christophorus. Meski usia mereka sudah lanjut, semangat untuk berdoa dan bersyukur tetap terlihat jelas. Dalam setiap nyanyian dan senyum mereka terpancar iman yang kuat dan ketulusan yang menguatkan semua yang hadir hari itu. Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Immanuel. Ku bersyukur kepada Allahku. Kita perlu beli itu, Chris. Ikan babi itu korok itu ya. Itu ada 3 atau 4 di situ. Nggak tahu teler beneran atau enggak ini. Bikin teler panjang. Ini kita disajikan es spesial di Tumbang Marikoi, es teler Sultan, guys. Belinya di Tumbang Miris 1 jam dari Tumbang Marikoi. Ini spesial disajikan buat kami. Waduh, terima kasih Bu Sharon, terima kasih Pak Budi. Wah, teman-teman ini sungguh memberikan yang terbaik. Mari kita nikmati es teler es teler Sultan Tumbang Marikoi. Ini kita mau nikmati es teler Sultan yang dibeli 1 jam dari Tumbang Marikoi. Rasanya benar-benar Sultan apa enggak nih? Benar-benar Sultan khas Tumbang Marikoi. Dan kali ini kita akan mengunjungi satu lokasi yang agak mengejutkan. Ketika sampai di sana, tidak pernah terbayang kalau alam yang begitu indah bisa berubah menjadi seperti ini. Saya ini berada di area tambang emas milik warga. Ya, ini tambang usaha mereka, hutan yang tadinya menjadi penyangga air, tapi akhirnya harus dibabat habis seperti ini dan ya akhirnya banjir di mana-mana. Tapi mau dikata apa ini, karena ini juga penghasilan warga, jadi dilema. Ya. Mari terus berdoa agar masyarakat bisa mengerti dampak jangka panjang dari apa yang mereka lakukan. Dan semoga suatu saat nanti mereka dapat menemukan cara hidup yang lebih baik, yang tidak hanya memberi penghidupan, tetapi juga menjaga ciptaan Tuhan tetap lestari.